Baik, terima kasih karena sudah menonton video saya. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Keisha Fritolomi Heke dengan NIM 211212025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UAS kecerdasan tiruan. Jadi kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama adalah kata mengantar. Di sini terdapat tujuan dari laporan yang kami buat. Laporan ini bertujuan untuk menyediakan analisis mendalam tentang penerapan metode certainty factor dalam proses diagnosa kanker serviks pada wanita. Jadi yang lainnya bisa langsung kita baca di sini. Kemudian kita langsung saja ke pembahasan berikutnya. Yang pertama yaitu hasil dan pembahasan. Bagian awalnya di sini ada data gejala kanker serviks pada wanita. Di sini kami sudah menyediakan data-data pada gejala kanker serviks yang terjadi pada wanita. Kanker serviks atau kanker leher rahim adalah jenis kanker yang dimulai dari jaringan leher rahim, bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Gejala kanker serviks pada wanita dapat bervariasi tergantung pada tahap perkembangan kanker dan faktor-faktor lainnya. Beberapa gejala yang dapat muncul sebagai berikut. Di sini sudah kami sediakan. Gejala yang pertama, pendarahan abnormal. Kedua, keluaran cairan dari vagina. Ketiga, keputihan yang tidak biasa. Keempat, nyeri saat berhubungan intim. Terus kelima, frekuensi buang air kecil meningkat. Terus yang keenam, kehilangan nafsu makan. Ketujuh, bercak darah di urin. Kedelapan, keluar urin atau feses dari vagina. Kemudian 9, perut bagian bawah sakit. Ke-10, kelelahan ekstrim. Ke-11, berat badan turun tanpa penyebab jelas. 12, urin keluar tanpa diketahui. 13, kaki sakit dan bengkak. 14, HPV atau Human Papilloma Virus. Kemudian yang ke-15, sakit pinggul. Data-data di atas atau sumber yang kami ambil itu dari website Halodoc dan Primaya Hospital. Penjelasan yang kedua yaitu rule. Rule yang pertama, jika terjadi pendarahan setelah berhubungan intim, maka kemungkinan terkena kanker serviks adalah 0,8. Kemudian rule yang kedua, jika seorang wanita positif terkena HPV, maka kemungkinan terkena kanker serviks adalah 0,6. Terus rule yang ketiga, jika seorang wanita kehilangan nafsu makan, maka kemungkinan terkena kanker serviks adalah min 0,6. Kemudian rule yang keempat, jika seorang wanita mengalami keputihan yang tidak biasa, maka kemungkinan terkena kanker serviks adalah 0,4. Rules yang kelima, jika seorang wanita mengalami kelelahan ekstrim, maka kemungkinan terkena kanker serviks adalah 0,6. Rules yang keenam, jika seorang wanita mengalami sakit pinggul, maka kemungkinan terkena kanker serviks adalah 0,2. Rule yang ketujuh, jika seorang wanita mengalami urin keluar tanpa diketahui, maka kemungkinan terkena kanker serviks adalah 0,4. Terus rule yang kedelapan, jika seorang wanita mengalami bercak darah di urin, maka kemungkinan terkena kanker serviks adalah 0,6. Yang berikutnya adalah simulasi perhitungan menggunakan certainty factor. Simulasi di sini kami menyediakan 3 simulasi dan kami hanya menggunakan 3 rules. Yang pertama, simulasi yang pertama, pada pertanyaan-pertanyaan pada simulasi ini semuanya jawabannya atau positif. Jadi simulasi yang pertama, pertanyaannya, apakah gejala pendarahan setelah berhubungan seks terjadi pada pasien? Jawabannya ya. Maka gejala pendarahan setelah berhubungan seks adalah almost certainly, yaitu 0,8. Kemudian simulasi yang kedua, pertanyaannya, apakah seorang wanita yang kehilangan nafsu makan mengidap kanker serviks? Di sini kami memilih probably not atau min 0,6. Oke. Kemudian untuk simulasi yang ketiga, pertanyaannya, apakah pasien memiliki riwayat infeksi HPV atau Human Papilloma Virus? Jawabannya ya, maka kami memilih probably. Jadi probably ini 0,6. Jadi kita langsung saja ke perhitungan dari 3 simulasi ini. Di sini kami menggunakan
uh, rumus CF total sama dengan CF1 ditambah CF2 dikali 1 dikurang CF1 ditambah CF3 dikali 1 dikurang CF1 dikali 1 dikurang CF2. Di sini sudah diketahui yaitu yang CF1 0,8, kemudian CF2 0,6, min 0,6, terus CF3 0,6. Total CF, jadi setelah kita memasukkan angkanya maka akan tampil seperti ini. 0,8 ditambah min 0,6 dikali 1 dikurang 0,8 ditambah 0,6 dikali 1 dikurang 0,8 dikali 1 dikurang min 0,6. Jadi kita akan menyederhanakan bagian dalam kurungnya terlebih dahulu. Jadi min 1,8 sama dengan 0,21 dikurang dengan min 0,6 sama dengan 1 ditambah 0,6 sama dengan 1,6. Terus kita masukkan kembali ke dalam rumus yang tadi sudah kita buat. Jadi 0,8 ditambah min 0,12. Kenapa di sini min 0,12? Karena min 0,6 dikali dengan 0,2 ditambah dengan 0,192. Total CF 0,8 dikurang 0,12 ditambah 0,192, maka hasilnya adalah 0,872. Oleh karena itu, CF total sama dengan 0,872. Jadi kesimpulan dari simulasi perhitungan menggunakan certainty factor adalah almost certainly atau 0,8. Oke, baik. Jadi yang terakhir, kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya, dalam menggunakan metode ini, kita perlu berkolaborasi dengan lembaga kesehatan dan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai kanker serviks agar saat menggunakan metode certainty factor atau metode faktor kepastian itu dapat lebih akurat dalam mendiagnosa kanker serviks yang terjadi pada wanita. Jadi sekian dari pembahasan saya. Jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang akurat, saya mohon maaf dan sekian dan terima kasih.